melaksanakan praktek pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 di SDN Rejiwa 2, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Sebelum melaksanakan praktek pembelajaran, saya sudah mendapatkan izin dari Ibu Kepala Sekolah dan siswa sudah melaksanakan protokol kesehatan. Siswa yang mengikuti praktek pembelajaran juga dalam keadaan sehat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan juga bernafas. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang Bu Ari bawa. Gambar yang pertama ini gambar apa, anak-anak? Orang berlari. Orang berlari. Yang kedua, sapi. Dari kedua gambar ini, apakah orang atau manusia dan juga sapi yang merupakan hewan itu tumbuh dan bergerak? Ya. Manusia bergerak dengan apa, Nana? Saya Bu, tangan dan kaki. Betul sekali. Kalau sapi? Betul sekali. Punya kaki dan bergerak menggunakan kaki. Anak-anak, di sini manusia itu bergerak menggunakan kaki, memiliki otot aktif dan juga otot pasif. Apa yang dinamakan otot pasif dan aktif? Sudah tahu? Belum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri organ gerak pada hewan dan manusia, menjelaskan organ gerak hewan dan manusia, menganalisis organ gerak pada hewan dan manusia, serta kita juga akan belajar tentang menentukan ide pokok, menentukan kalimat penjelas, menganalisis ide pokok dan kalimat penjelas dalam suatu bacaan. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah? Sudah. Silakan buku tema 1 dibuka, subtema 1 pembelajaran 1 disiapkan. Anak, di sini Bu Ari punya video pembelajaran. Silakan kalian amati dan kalian catat materi yang ada di dalam video pembelajaran ini. Sudah siap? Sudah. Baik, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pada hari Ahad, setelah Edo membantu ibu membersihkan rumah, Edo pergi ke kandang kelinci milik Pak Rudi.
hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat ditambah dengan kalimat pengembang. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Kalimat utama bisa kita temukan di awal paragraf, di tengah paragraf, di akhir paragraf, maupun campuran, bisa di awal dan di akhir ataupun di tengah. Berikut ini langkah-langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kemudian, temukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Lalu, tentukan unsur inti dari kalimat utama. Unsur inti meliputi subjek dan predikat. Subjek dan predikat dari kalimat utama itulah yang merupakan ide pokok. Berdasarkan teks organ gerak hewan dan manusia, ayo kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Untuk paragraf 1, cukup jelas ya adik-adik. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi, dapat kita simpulkan gagasan pokoknya yaitu salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Berikutnya paragraf 2. Kalimat utamanya juga di awal paragraf. Jadi, gagasan pokoknya yaitu gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak dalam sistem gerak. Kemudian, untuk yang paragraf 3, ini kalimat utamanya menyampur, ada di awal dan di tengah paragraf. Sehingga, kita perlu lebih teliti dalam membaca paragraf tersebut. Dan alternatif terbaik gagasan pokok pada paragraf ini, organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Untuk paragraf 4, ini cukup jelas. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sehingga dapat kita simpulkan gagasan utamanya yaitu tulang adalah alat gerak pasif. Lalu, untuk paragraf 5 juga cukup jelas ya adik-adik. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kita dapat menyimpulkan gagasannya yaitu otot merupakan alat gerak aktif. Untuk kalimat pengembangnya, silakan adik-adik coba berlatih menemukan sendiri ya. Yang sudah Bu Ari ungkapkan, yaitu tentang sistem organ gerak hewan dan manusia. Ya, sistem organ gerak hewan dan manusia. Tadi di video belajar ada bergerak. Gerak itu apa sih anak-anak gerak itu? Siapa yang tahu gerak? Gerak adalah perubahan posisi. Jadi ketika bergerak itu badan kita mengalami perubahan posisi. Jadi dari awal itu kita bisa berpindah ke suatu tempat tertentu. Pada organ gerak hewan, misalnya pada sapi itu
bergeraknya di mana anak-anak? Kaki. Kaki, betul sekali. Manusia organ geraknya tangan dan kaki, betul sekali. Dalam sistem organ gerak manusia itu ada yang namanya sistem pasif dan aktif. Apa itu pasif? Ada yang tahu? Ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Betul, tulang. Ya. Tulang itu adalah sistem alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kemudian alat gerak aktif, ada yang tahu? Ya. Aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membutuhkan alat pergerakan yang sesungguhnya. Ya, betul. Ya. Jadi ini adalah mempengaruhi pergerakan manusia dan hewan. Pada manusia dan hewan. Betul sekali. Kemudian anak-anak, di dalam sistem organ gerak hewan dan manusia itu ada, jadi kita mengetahui bahwa manusia dan juga hewan yang merupakan makhluk hidup itu memiliki sistem gerak, ya, memiliki sistem gerak, yaitu tadi kalau misalnya hewan kelinci atau sapi itu bergerak menggunakan kaki, kemudian manusia itu juga berjalan melompat itu menggunakan kaki. Ada yang namanya sistem gerak otot aktif dan sistem gerak otot pasif. Sekarang kita perhatikan di sini ada bacaan, kalian bisa melihat di sini ada bacaan tentang organ gerak manusia dan juga hewan. Ya, di sini ada bacaan yang tadi sudah kalian cermati dan amati. Di dalam suatu bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Ada berapa paragraf anak-anak itu? Siapa yang tahu? 3. Ya. Paragraf 1 itu kalimat yang utamanya apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat dihentikan berpindah tempat atau berubah posisi. Oke. Kemudian paragraf kedua. Kalimat utamanya diawali dengan siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Benar sekali. Ya, untuk yang paragraf ketiga itu adalah organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Itu adalah kalimat utama. Ya, kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Di dalam suatu bacaan selain ada paragraf, ada kalimat utama, juga ada yang namanya ide pokok. Ya, apakah itu ide pokok anak? Ada yang tahu? Ide pokok adalah, jadi ide pokok itu adalah gagasan yang terdapat pada suatu paragraf. Ide pokok
Ide pokok ini terletak ada 3 tadi anak-anak. Di mana saja letaknya? Di awal, tengah, dan akhir. Betul. Di awal, di tengah, dan di akhir suatu paragraf. Betul sekali anak-anak. Langkah-langkah dalam menentukan ide pokok. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Saya Ya. satu, bacalah teks dengan seksama. 2, temukan kalimat utama. 3, temukan unsur inti kalimat utama. Betul ya. Itu tadi adalah 3 langkah dalam menentukan ide pokok. Sekarang kita kembali ke bacaan yang ada di depan. Nah, ya. Kita kembali lagi kepada bacaan di depan, perhatikan depan. Sekarang kita akan menentukan ide pokoknya. Ya. Coba kalian amati yang paragraf 1, ide pokoknya apa? Siapa yang tahu? 1. Bergerak dalam perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Betul sekali. Untuk yang paragraf kedua, ada yang bisa? Dan hewan menggunakan organ gerak yang terlibat dalam menggerak. Betul sekali. Sampai sini sudah mengerti belum anak-anak? Sudah ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Baik. Sekarang Bu Ari akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok akan Bu Ari bagikan LKPD. Ya, LKPD-nya seperti ini. Nanti kalian kerjakan secara berkelompok. Tulis nama kelompokmu, kemudian nanti kalian kerjakan dengan baik. Ya, kerjakan secara berdiskusi dengan teman-teman kalian. Nanti kelompok yang hasilnya terbaik akan mendapatkan bintang dari Bu Ari. Sudah siap? Siap ya. Organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan
otot tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. 2. Paragraf 2. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, memegang, menoleh, dan lain-lain. Saya Adi, saya Mesya, akan membacakan hasil diskusi kelompok 3. 1. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ keseluruhan dalam sistem gerak. 2. Organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan yakni tulang dan otot. 3. Tulang merupakan alat gerak pasif. 4. Otot merupakan alat gerak aktif. 1. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam. Ada organ gerak pasif yang ini tulang. Ada juga organ gerak aktif yaitu otot. Tulang dan otot memiliki fungsi masing-masing dalam sistem gerak manusia dan hewan. 2. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Dengan organ gerak kita dapat melakukan gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya berjalan, berlari, memanjat, memegang, berenang, mengangkat, menoleh, dan lain-lain. 3. Paragraf 3. Tanpa organ gerak manusia tidak akan bisa melakukan gerakan apa-apa. Manusia tidak akan bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Hal tersebut dikarenakan organ gerak adalah sistem yang mengharuskan perintah dari otak dalam mengembalikan gerakan-gerakan baik gerakan-gerakan spontan karena adanya rangsangan dari luar maupun gerakan-gerakan terancam. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduk untuk kelompok 3. Nah, anak-anak, dari hasil LKPD yang sudah kalian bacakan dan juga kalian kerjakan, jadi gerak itu apa, anak-anak? Siapa yang tahu? Ya, Rega. Adalah perpindahan tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh sebagian dari tubuh. Betul. Gerak adalah perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian gerak itu pada manusia ada sistem gerak aktif dan juga sistem gerak pasif. Apa yang dimaksud dengan sistem gerak aktif? Siapa yang tahu? Yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan dibiarkan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Nah, betul sekali. Sampai sini anak-anak masih ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Menentukan ide pokok dalam suatu bacaan
hewan itu memiliki organ untuk bergerak. Apa itu bergerak? Bergerak adalah berpindah atau beroperasi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. benar sekali, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dari suatu sistem gerak dari tubuh. Kemudian manusia itu memiliki sistem gerak aktif dan pasif. Apa itu sistem gerak aktif? Apa anak-anak? Otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuat Betul sekali. Kemudian untuk sistem gerak pasif, apa itu? Nah, kemudian di dalam suatu bacaan atau teks itu terdiri dari beberapa paragraf. Di dalam paragraf itu ada yang namanya kalimat utama dan juga ide pokok. Apa itu ide pokok? Gagasan terdapat dalam suatu paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Betul sekali. Sampai di sini ada yang masih ditanyakan? Sudah bisa semua? Baik, sekarang kita persiapan untuk pulang. Silakan untuk PR itu nanti tema 1, subtema 1, halaman 6. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5. Bisa mengerti? Silakan dikemasi barang-barangnya, kita persiapan untuk pulang. Silakan maskernya dipakai kembali dan face shield-nya juga dipakai. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silakan memimpin berdoa. Siapa yang memimpin? Di tempat duduk. Siap, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Bu Ari akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian. Nanti setelah sampai di rumah, cuci tangan, ganti